Kita harus paham gini, waktu karya Yesus di kayu salib, itu yang ditebus manusianya, bukan buminya. Bumi tetap akan ada yang namanya kecelakaan, bencana, dan lain sebagainya. Kita harus paham satu, kata selesai di kayu salib, itu semuanya jadi percuma kalau kita nggak ngerti materai yang dia berikan bahwa selesai karya saya. Berarti kehidupan kekristenan dimulai dari saat itu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Paling baik, terima kasih buat pagi yang indah Tuhan, hari yang baru, kesempatan baru bersama Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan siapkan buat kami, khususnya hari ini dan juga masa depan kami. Kami mengucap syukur karena setiap jawaban doa sudah Tuhan siapkan bagi kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan ajari kami menikmati penyertaan Tuhan selagi kami menunggu jawaban doa. Tuhan terima kasih buat Roh Kudus yang ada di dalam kami. Roh Kudus itu sendiri yang akan menerangkan, mewahyukan, dan juga menasihati kami. Kami sambut firman kebenaran, di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Selamat pagi, sudah ngopi? Belum? Saya dari rumah ke sini 45 menit sambil menikmati kopi. Saya nggak bisa kalau nggak ada kopi gitu pagi-pagi. Oke, ada sebuah prinsip firman Tuhan yang menggelitik hati saya sejak beberapa tahun lalu. Karena banyak sekali orang Kristen yang masih nggak ngerti lah tentang prinsip sebenarnya ini. Masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam depresi. Masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan marah sama dia. Dia perburuk lagi dengan khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa Tuhan murka, Tuhan marah sama manusia dan lain sebagainya. Beberapa bulan lalu waktu Los Angeles terbakar, timbul juga khotbah-khotbah seperti itu. Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan kirim api dari sorga. Itu makin membuat saya sedih karena dalam hati saya gini, ini mau dibawa kemana sih ini jemaat Tuhan? Yang ngajarnya juga kayak begitu, terus akhirnya kita juga sebagai orang Kristen akhirnya tidak ngerti hati Tuhan, akhirnya nggak dibawa, digiring kepada pengertian yang benar. Kita harus paham gini, waktu karya Yesus di kayu salib, itu yang ditebus manusianya, bukan buminya. Bumi tetap akan ada yang namanya kecelakaan, bencana, dan lain sebagainya. Ketika ada sebuah hal-hal yang nggak baik terjadi, ya, kita harus paham satu, kata selesai di kayu salib. Ini minggu palem ya. Nanti kan kita akan mengalami atau melewati nanti minggu-minggu Paskah lagi. Kembali kita diingatkan lagi sama karya Yesus. Itu semuanya jadi percuma kalau kita nggak ngerti materai yang dia berikan bahwa selesai karya saya. Berarti kehidupan kekristenan dimulai dari saat itu. Selesai di kayu salib. Selesai itu artinya teleo tetelestai, komplit, sempurna. Gara-gara itu, gara-gara dia selesaikan semuanya, hari ini manusia yang tidak bisa menguduskan dirinya dikuduskan sama dia. Tiap hari. Manusia yang tidak bisa menyempurnakan dirinya disempurnakan sama dia setiap hari. Setiap hari loh. Itu namanya sanctification. Kita proses dikuduskan tiap hari. Setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat. Prosesnya 3. Terima Yesus justified, dibenarkan. Dibenarkan bukan dosanya dibenarkan, hidup kita posisi dibenarkan di hadapan Tuhan. Oke? Dulu di perjanjian lama, kalau ada dosa, dosanya itu cuma bisa ditutup sama imam besar. Imam besar sebagai perantara. Jadi kalau ada noda di sini, cuma ditutup. Hari ini, yang Yesus lakukan, noda yang ada di sini, dosa, kalau ketika dibuka begini, nggak ada, dihapus sama dia. Itu pemberian loh. Kita harus mengerti esensinya nih, pemberian. Kado yang berharga, kado yang paling indah. Kemudian kita diminta untuk menerima, namanya juga menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidupmu. Itu ada kata menerima. Mengaku Yesus sebagai juru selamat atas hidupmu. Pemberian. Nah, ketika kita ngerti itu, ya, ketika kita ngerti bahwa selesai di kayu salib, catat ini baik-baik. Hari ini tidak ada penghukuman, penghakiman, penuduhan, kutuk keturunan dihapus sama dia. Jadi jangan nanya-nanya lagi. Tuhan hukum saya Pak, Tuhan gini ya, Tuhan hakimi saya. Tidak ada lagi. Jadi apa dong Pak kemarin api di Los Angeles? Bencana alam. Tapi kan mereka bejat Pak. Mereka orang-orang yang menolak Tuhan. Hollywood tuh bejat Pak. Saya tahu mereka bejat. Terus kenapa emang? Tuhan benci sama mereka.
Kamu nggak lihat di perjanjian baru, orang yang dia paling intim adalah siapa? Orang berdosa. Orang berdosa yang dimasukin rumahnya sama dia. Siapa orang-orang yang ditentang sama dia? Orang agamawi. Siapa penginjil pertama di perjanjian baru? Wanita Samaria. Yang punya suami 5. Terus punya satu lagi boyfriend. Ayo. Karena dia terima kebaikan Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Hidupnya jadi penginjil. Anak saya tinggal 90 kilo dari pusat api di Los Angeles. Dia bilang gini sama saya, Dad, Dedi tahu nggak di daerah Pasadena, Altadena tuh banyak banget teman-teman aku rumahnya kebakar. Teman-teman maksudnya orang Indonesia. Bukan sekedar orang Indonesia, itu mereka jemaat gerejaku. Tuhan hukum juga mereka. Saya tahulah, ya sorry ya, yang pernah tinggal di Los Angeles. Saya juga pernah tinggal di Amerika lama lah, 13 tahun. Saya dari dulu nggak pernah suka tuh kota. Bagi saya auranya gelap. Walaupun dulu saya belum bertobat, saya kalau ke sana juga saya nggak suka. Auranya nggak enak memang. Kenapa? Karena State of California, Provinsi California, itu pusatnya apa di situ? LGBT di situ pusatnya, dari dulu. Pusat perfilman pornografi di situ, nggak jauh dari Los Angeles. Orang-orang Hollywood menolak Tuhan, yes. Bejat, yes. Tuhan sayang sama mereka, oh jelas. Tuhan mau mereka selamat, oh jelas. Terus Tuhan kirim api, hukum mereka, tidak. Ingat, Alkitab tidak pernah ngajarin Tuhan menghukum manusia di perjanjian baru ya, setelah selesai di kayu salib. Yang ada adalah disiplin, bukan hukuman. There is no condemnation, tidak ada lagi penghukuman penghakiman di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Nanti pun ketika kita berdiri di tahta pengadilan, di akhir pengadilan kita pun berbeda dengan pengadilan orang yang tidak percaya. Pengadilan Kristus itu adalah pengadilan orang percaya di situ. Ketika kita dihakimi di situ, bukan dihakimi kita nanti selamat atau tidak, bukan, udah diselamatkan. Yang dihakimi apa? Perbuatannya untuk menentukan upahnya di sorga. Paham ya? Saya nggak punya waktu untuk bahas eskatologi segala macam kayak gitu. Tapi itu terjadinya begitu. Nanti orang yang non-believer itu adalah di tahta putih yang besar. Beda. Itu tempatnya udah beda. Jadi hari ini stoplah berpikir bahwa Tuhan itu murka, marah dan lain sebagainya. Oke Pak, kalau gitu berarti Tuhan udah kasih karunia, berarti saya bebas dong. Kalau saya buat dosa, kan udah dikasih tahu Tuhan udah menghapus dosa saya yang di masa depan saya. Kalau ada orang ngomong gitu, saya akan ngomong gini. Kalau kamu masih ngomong begitu, berarti kamu tidak pernah menerima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sesederhana itu. Kalau kamu terima kebaikan Tuhan, kamu makin tidak mau buat dosa. Ini yang saya mau ajarkan hari ini, supaya kita renungkan sama-sama. Hubungan vertikal sama Tuhan, ya, yang Yesus mau kita lakukan, tidak pernah dimulai dari titik memberi. Catat itu baik-baik. Kalau kita masih berpikir saya harus memberikan sesuatu kepada Tuhan, titik awal hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak pernah diajarin sama Yesus dari titik memberi. Yang ajarkan begitu adalah agama, termasuk agama Kristen. Makanya seringkali didengungkan dari atas mimbar, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung berikan terbaik apa? Nyanyi, dengerin firman, kasih persembahan, doa berkat pulang, perjamuan kudus misalnya. Itu terbaik. Ini hanya bagian kecil dari hidup kita. Kita ngumpul sama orang percaya di saat ini. Pemberian terbaik kita adalah ketika kita keluar dari tempat ini. Saya lakukan firman gak sepanjang minggu. Orang yang melayani Tuhan seperti saya di atas mimbar ini, belum tentu nyembah Tuhan. Orang yang terlihat pelayanan, belum tentu dia nyembah Tuhan. Bapak Ibu gak bisa validasi, oh Billy lantang tuh kalau khotbah, mengkilat loh kepalanya. Urapan Tuhan mengalir, kadang-kadang saya silok ngeliatin dia. Gak bisa. Bapak Ibu harus tanya sama Mbak 2 di rumah, istri saya sama 2 anak saya. Billy lantang itu kalau di dalam posisi yang tertekan di rumah misalnya, ya, posisi yang lagi nggak enak, dia marah-marah nggak di rumah. Dia lakukan apa yang dilakukan seperti dia khotbahkan nggak? Kalau nggak munafik saya di sini. Pelayanan saya nomor 1 itu di rumah saya, bukan di sini. Kita kalau masuk gedung gereja hari Minggu semuanya gampang, semuanya shalom, manis-manis mukanya shalom. Semuanya kan begitu. Suami istri yang lagi bertengkar di mobil juga masuk ke dalam gereja, shalom, dia baru bertengkar tuh. Dia shalom sama teman-teman, tapi pas ngeliat istrinya, pas nyembah Tuhan, ntar gue terusin lagi ntar di mobil. Tapi nyembah gitu, kelihatannya menyembah. Pas selesai doa berkat sampai mobil, sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Hah? Jadi dia berpikir bahwa ibadah dia dikurung dalam tempat ini aja. Dia nggak sadar bahwa dia adalah eklesianya, dia adalah gerejanya. Ini gedungnya. Makanya di COVID kan dulu yang dibilang, orang-orang banyak yang bilang, gereja ditutup. Saya bilang sama teman-teman saya, hati-hati loh kalau ngomong gedung gereja ditutup.
Gereja nggak bisa ditutup. Karena gereja adalah saudara dan saya. Dimanapun kita injakan kaki kita, karena kita gerejanya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Tempat itu berubah jadi tempat di mana kita melayani Tuhan. Jadi kalau saya melayani Tuhan, dimanapun saya berada, ketika misalnya saya masuk ke dalam pintu mall, dibukain pintu sama satpam, kita bilang apa sama satpamnya? Makasih Pak, itu ibadah. Banyak gereja di mall ya. Saya 26 tahun pelayanan. Saya suka observasi. Jemaat masuk ke pintu gereja, sama greeter dia bilang shalom. Dibukain pintu sama satpam, dia nggak ngomong. Dia diemin aja sama dia. Padahal Alkitab bilang apa? Kalau engkau berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia, upahmu besar di sorga malah. Kita abaikan orang-orang kayak begitu. Berapa banyak diantara, saya cuma curhat ya, saya percaya di sini nggak begitu ya. Berapa banyak diantara kita ya keluar dari toilet, kan ada petugasnya di situ kan? Petugasnya selalu bilang apa? Makasih, agak ironis juga ya, maksudnya gini, dia bilang kayak seolah-olah kayak ngomong gini, makasih ya udah ngotorin toilet saya gitu. Dia kan bilangnya makasih-makasih aja gitu. Berapa banyak diantara kita yang bilang gini, Mas makasih ya toiletnya bersih. Itu nggak sampai 30 detik loh ngomong begitu sama dia. Ini nggak nyelonong aja keluar. Dibukain pintu mas satpam, dibukain pintu loh. Dia kan udah dikasih tahu tugasnya. Kamu kalau kerja bilang selamat datang ya. Dia gini aja selamat datang gitu. Berapa banyak diantara kita yang stop sebentar, makasih ya mas gitu. Bahkan kalau kita mau lanjutkan lagi, berapa lama kerja di sini, mas makasih ya. Bajunya rapi, hari ini mas kelihatannya bagus sekali, rapi sekali rambutnya. Untung ada rambutnya mas, gak kayak saya. Itu loh, itu hal-hal kecil loh. Jadi kita nggak akan bisa lakukan itu, kita nggak akan bisa lakukan atau memberi kebaikan kepada orang kalau kita tidak pernah belajar hubungan vertikalnya menerima. Akhirnya kebalik-balik alurnya. Yang terjadi adalah agama akan ngajarin kamu lakukan ini, ritual ini, tata ibadah ini. Makanya banyak orang datang kepada saya ngomong begini, aku udah doa, aku udah puasa, kok Tuhan nggak jawab ya? Nah. Jangan pernah lagi berpikir seperti itu. Itu adalah pola pikir orang agamawi. Jadi kita berpikirnya apa? Saya harus lakukan ini buat nanti Tuhan kasih ini sama saya. Gak gitu hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Yesus itu dimulai dari titik menerima. Baru kita bisa berikan yang terbaik. Jadi akhirnya ketika kita memberikan yang terbaik, itu karena udah melimpah di dalam sini, kita gak akan ngomong kayak gitu lagi. Kita akan ngomongnya begini, beda. Saya lagi dalam masalah. Saya lagi puasa dan doa. Udah dapat jawaban doanya? Belum. Tapi kok aku udah puas ya? Kok aku justru menikmati penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa? Kok justru pas lagi menanti jawaban doa, aku jadi intim loh sama Tuhan. Ini aku justru di saat seperti begini aku diubahkan Tuhan. Karakterku jadi tahan uji. Aduh aku nikmati banget loh proses ini. Beda. Kenapa? Karena dia punya kesadaran dan postur kerohanian dia setiap hari terima dari Tuhan. Saya selalu ajarkan diri saya. Kalau bangun pagi supaya saya terus ingat, saya selalu bilang ini sederhana ya, bilang gini. Tuhan terima kasih. Bahwa setiap hari Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Terima kasih Tuhan walaupun saya banyak kekurangannya. Aku adalah anakmu yang sangat dikasihi. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang indah bagiku. Dan terima kasih Tuhan tidak hukum, tidak hakimi, tidak tuduh aku. Terima kasih ya Tuhan, aku adalah anak yang sangat dikasihi. Coba lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan ini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini sama dengan orang Kristen kalau ngomong begini. Lo pelayanan dong, biar lo diberkati. Pelayanan dong, biar lo diberkati hidupnya. Gitu. Kalau ada orang ngomong gitu sama Bapak Ibu, tengking dalam nama Yesus. Harusnya apa? Lu pelayanan dong. Karena harusnya lu sadar, Yesus telah mati bagimu. Ketaatan kita hari ini, itu adalah buah daripada keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Ketaatan kita hari ini, itu karena buah, karena kita sudah dilayakan di kayu salib ribuan tahun yang lalu, bukan untuk dilayakan. Kebalik-balik tuh akhirnya. Akhirnya stres hidupnya.
Akhirnya semuanya serba terjebak di dalam tata ibadah dan ritual. Gak pernah belajar terima, format ketaatan yang gak pernah dibahas, belajar terima. Karena selalu didengungkan untuk kasih. Betul, itu gak salah loh, itu semuanya gak salah. Marta juga lakukan sesuatu yang tidak salah. Tetapi Yesus gak mau titik mulainya dari situ. Dia bilang begini, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain, you trouble yourself. Kamu buat dirimu stres sendiri. Itu ya kalau dia bisa ngomong sama kita, Yesus tuh ngomong gini, nah kamu tahu gak aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu belajar dulu terima isi hatiku, baru nanti kamu berkelimpahan di dalam sini. Karena saya datang bawa hidup yang berkelimpahan, bukan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang, bukan. Aku datang bawa kelimpahan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, karakter tahan uji. Aku kasih sama dirimu supaya kamu melimpah di dalam sini. Kalau itu melimpah, kamu akan berikan yang terbaik tanpa disuruh. Makanya dibilang, ngapain sih kamu ngeribetin diri dengan banyak perkara. Terus dia katakan begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini dahsyat loh, ada 3 poin dia berikan kepada Marta. Hanya satu saja yang perlu, berarti apa? Gak ada yang perlu daripada yang lain. Daripada itu. Maksudnya apa? Gak ada yang lebih perlu daripada ini. Terus dia katakan begini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Terus dikatakan lagi sama dia begini, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Apa? Duduk di kakiku dan belajar terima kebaikan aku. Sesederhana itu. Hubungan sama Tuhan jangan dibuat ribet. Karena memang kita terjebak di dalam ranah agama. Itu sebabnya saya selalu katakan apa? Hormati agama Kristen. Karena kekristenan adalah kepercayaan yang dilembagakan jadi agama. Semua kan begitu. Kepercayaan yang dilembagakan jadi agama. Kalau kita kerucutkan ke dalam agama Kristen, ada lagi perselisihan di antara doktrin. Doktrin ini menimbulkan yang namanya denominasi. Denominasi dilembagakan lagi namanya sinode. Di dalam sinode ada tata-tata ibadah. Hormati. Jangan dikultuskan. Jangan, kalau dikultuskan ya kita mencibir orang lain. Ih, gereja lo gak tepuk tangan. Kering, gak kayak gereja aku, seru. Gereja yang gak tepuk tangan mencibir kita, ih tepuk tangan mulu, gak menghormati hadirat Tuhan tahu. Gak ada habisnya kan? Saya 26 tahun ya, yang saya katakan tadi, melayani banyak gereja. Ada yang seperti begini, ada yang berlutut sebelum firman. Ada yang mic-nya nancep di sini, saya gak bisa kemana-mana. Ngomongnya begini aja terus. Terus jemaat gak boleh ketawa, kalau ada pernyataan lucu mereka bilang gini, mereka nyamperin saya habis ibadah, Pak tadi kami ketawa dalam hati loh Pak. Karena di sini gak boleh berisik Pak, drum juga gak ada kan. Kita harus hening Pak di sini, menghormati hadirat Roh Kudus. Oh iya saya ngerti, saya hormati. Semua punya tata ibadah masing-masing. Itu perilakunya mereka untuk datang kepada Tuhan, itu kepercayaan, ya saya hormatilah. Tapi jangan dikultuskan, hamba Tuhan juga jangan dikultuskan. Hormati aja jangan dikultuskan. Saya hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator seperti Yesus. Mediatornya Yesus. Jadi kita juga harus aktifkan iman masing-masing. Jangan dikit-dikit, Pak doain Pak anak saya mau kuliah. Pak doain Pak anak saya biar dapat jodoh. Lama-lama saya ngerasa apa? Tuhan dewa, saya dukun. Gak apa-apa minta doain gak apa-apa. Cuman kapan mau aktifkan imannya? Mau masuk ke pesawat di bandara, ditepok dari belakang. Pak Billy ya? Iya. Minta doain boleh? Mau boarding loh. Tinggal 3 orang lagi di depan. Saya melipir down ke kiri. Saya pikir dia takut terbang. Ada apa Pak? Dia, ibu sama anaknya 2. Saya juga bingung Pak. Terserah Bapak mau doain apa. Ya elah nanti aja kali kita mau boarding nih. Lift kebuka di hotel. Kebuka karena dia salah pencet. Saya kan mau naik nih ya. Mau naik. Dia mau turun. Dia salah pencet. Yang kepencet dua-duanya jadinya kan, dia salah pencet yang mau naik, akhirnya dipencet yang ke bawah. Jadi pas di lantainya dia kan kebuka. Pas kebuka, dia ngeliatin saya dari depan sama anaknya. Oh Tuhan Yesus, Pak Billy, dia bilang gitu. Saya kaget juga, iya Bu, kenapa Bu gitu. Tadinya saya harus ke bawah, oh Tuhan terima kasih, ini pasti Roh Kudus yang menunjukkan tangan saya untuk pencet tombol salah, dia masuk ke dalam. Pak selfie Pak. Pak Bapak mau kemana? Saya mau ke kamar habis pelayanan. Boleh gak Pak turun ke bawah sama saya? Ngapain? Konseling. Udah malam loh itu. Saya ke bawah lah akhirnya. Saya kasihan sama jemaat.
Bu, jangan lama-lama ibu, saya capek banget bu. Sejam duduk sama dia. Mobil Grabnya dibatalin. Udah pak, yang penting saya ngomong sama bapak. Terus ngomongnya ujung-ujungnya cuma apa? Iya ya pak, saya harus doa sendiri berarti ya. Nggak ada masalah apa-apa. Jangan kutusan hamba Tuhan. Saya 10 tahun lalu ada 7 orang sakit 1 tahun saya doain, meninggal semua. Ayo. Tadi gue tadinya mau minta didoain sama Pak Billy, gue gak jadi ya. Gila gue ngeri, ntar metong kita. Janganlah. Sampai waktu itu sempat tenar loh nama saya di tahun itu. Sampai ada yang telepon saya, Pak. Saya dengar, Bapak kalau doain orang cepat ketemu Yesus. Ini ada orang tua Pak, udah sakit, udah bed rest Pak di rumah. Dokter udah angkat tangan. Bapak boleh gak datang ke rumah Pak? Ngapain? Doain. Buat apa? Saya tanya gitu kan. Tahu gak jawabannya rohani banget. Biar yang terbaik terjadi Pak. Maksudnya supaya Papa mati. Tapi yang terbaik terjadi. Saya datang. Karena kenal. Sampai di mobil saya bilang sama istri saya. Lucu juga biasanya kita datengin orang minta doain doa kesembuhan. Ini doa kematian. Lagi doa. Si Om bilang gini sama saya. Lagi doa nih. Yang saya lihat datang tadi lebih dari 2. Kan saya datang sama istri saya kan. Langsung dalam hati saya apa? Wah puji Tuhan dia pasti ngelihat malaikat-malaikat yang mau menyembuhkan dia kan. Kan pikiran saya kan begitu. Pikiran keluarganya enggak. Malaikat penjemput. Kata. Ngeri amat malaikat penjemput katanya. Udah selesai seminggu setelah itu saya dapat telepon dari keluarganya. Pak mujizat terjadi. Kaget saya. Mujizat apaan? Papa sembuh total Pak. Kayak dapat organ baru bisa jalan pulih total. Wih saya seneng banget saya kasih tahu istri saya. Kamu tahu gak si Om sembuh loh. Istri saya bilang gini. Aduh puji Tuhan ya pasien pertama sembuh. Yang lain meninggal semua satu-satu. Ih puji. Itu kan kedaulatan Tuhan. Betul gak? Jadi jangan kutuskan hamba Tuhan. Makanya dibilang apa? Dibilang kamu tuh memilih bagian yang terbaik. Gak ada yang bisa diambil daripadamu. Yohanes 12 coba lihat. Beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib. Ini yang terjadi. 6 hari sebelum Paskah, Yohanes 12 ayat 1. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Orang yang duduk di kaki Tuhan, orang yang belajar terima kebaikan Tuhan, orang itu pasti gak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Dia berikan yang terbaik, minyak narwastu itu mahal. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, kalau botol segini bisa 75.000 harganya. Pernah tumpah di rumah saya seminggu gak hilang-hilang baunya. Dengan pernyataan itu, dengan pengertian itu, kemudian si Yudas bilang begini, ayat 4. Dia katakan, ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat 7. Yesus bilang begini, itu pernyataan bahwa memang itu minyak mahal. Yesus katakan begini, biarkan Maria melakukan hal ini untuk mengingat apa? Hari penguburanku. Bapak Ibu, saat itu merupakan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk memberikan rempah-rempah wangi-wangian kepada jenazah korban atau kerabat mereka. Makanya ada wanita-wanita datang ke kubur Yesus toh. Ketemu gak sama Yesus? Yesusnya udah bangkit. Satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kehormatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian. Cuma Maria. Makanya waktu, dia pasti gak sadar waktu dikasih tahu begini. Dia gak sadar waktu Yesus bilang, gak akan bisa diambil daripadanya. Orang yang belajar terima, akan selalu dibawa masuk ke dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dia selalu ada di dalam tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu sama orang yang tepat. Orang-orang seperti begini akan intun sama Holy Spirit, sama intun sama Roh Kudus. Karena dia belajar terima kebaikan Tuhan, hatinya teduh. Dia gak akan hitung-hitungan juga sama Tuhan. Dia berikan minyak narwastu, karena udah kelimpahan di dalam sini. Dan akhirnya waktu dia di depan kayu salib, saya percaya di situ dia baru sadar. Oh saya toh orangnya. Karena minyak narwastu, seperti yang saya katakan tadi, tumpah di rumah saya seminggu gak habis. Beberapa hari setelah peristiwa ini, Yesus naik ke kayu salib. Berarti wangi-wangian dari narwastu itu masih melekat di kakinya. Makanya dia bilang apa? Biarin dia lakukan ini. Untuk mengingat hari penguburanku. Dan dia katakan kepada Marta sebelumnya, tidak akan bisa diambil daripadanya. Yang terbaik adalah ketika engkau menerima dari saya. Lukas 18 coba lihat. Ayat 18 sampai 23.
Sama-sama orang kaya. Ada dua orang kaya. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan begini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Maksudnya adalah begini, kamu jangan katakan baik itu manusianya. Yang baik itu Tuhan. Kamu jangan kultuskan orang itu, maksudnya dia dari sisi manusiawinya, ya. Dia lagi ngajarin itu. Terus kemudian dia katakan begini, kan Yesus tahu lah isi hati orang ini. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Perhatikan ayat 21. Kata orang kaya itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Banyak orang, perhatikan ini baik-baik, fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan, bukan kepada kasihnya Tuhan kepada dia. Banyak orang mengkultuskan hidup ketaatannya. Banyak orang membanggakan kehidupan ketaatannya kepada Tuhan, pemberian pelayanannya dia kepada Tuhan. Jadi dia mulai dari titik memberi toh. Kan saya udah kasih semuanya, saya udah lakukan ini, makanya orang banyak yang kecewa sama Tuhan. Saya udah taat, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu, kok saya kena musibah ini? Ayo. Waktu saya didiagnosa kanker 2019, otomatis yang keluar dari mulut istri saya, dan dia langsung nangis dan dia bertobat saat itu. Dia bilang ini, "Tuhan," karena frustasi kan, kaget, divonis mati 3 bulan. "Tuhan, suamiku tuh udah melayani Engkau loh Tuhan bertahun-tahun. Kok dia kena kanker Tuhan? Tuhan, dia tuh jaga badan loh Tuhan, body fatnya 9% waktu itu. Dia tuh jaga makan, pola hidup sehat, kok dia kena kanker Tuhan, dan mematikan 3 bulan mati Tuhan." Saya ingetin dia, "Kamu jangan doa seperti itu lagi ya." "Iya, saya tahu itu cuman frustasi aja tadi keluar dari mulut saya." Ingat ya, Tuhan selalu berikan yang terbaik. Belajar dari titik menerima bukan memberi. Orang kaya ini bilang apa? "Oh, aku udah lakukan semuanya. Aku udah begini, aku udah begini, aku udah begitu, aku sudah begini." Dites sama Yesus. Ayat 22. "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan." Ayat 22. "Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikut aku." Dengan kata lain Yesus bilang begini, "Oke, sekarang saya tes. Bisa gak kamu kasih yang terbaik buat saya? Tinggalin semuanya. That's the best that you can do." Ayat berikutnya mengatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dia masih memegang kekayaannya. Dia adalah orang yang sekedar hanya taat memberi, gak pernah penuh hidupnya. Dia bilang apa? "Saya gak bisa Tuhan." Pasal berikutnya, pasal 19, ada orang kaya berikutnya, yang posisi datang kepada Tuhan, tidak dari posisi memberi, tetapi posisi menerima. Coba lihat, Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang yang kaya. Sama-sama orang kaya toh. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segera turunlah sebab hari ini aku mau mampir atau harus mampir ke rumahmu." Perhatikan ayat 6. Sakius segera turun dan, perhatikan kalimat ini, menerima Yesus dengan sukacita. Menerimanya dengan sukacita, menerima kebaikan Tuhan, menerima apa yang dia mau kasih sama dia. Kita nggak tahu, Alkitab tidak mendokumentasikan dia ngomong apa di rumahnya. Tapi Alkitab sudah pernah mendokumentasikan juga ketika dia masuk ke rumah pemungut cukai yang namanya Matius. Matius taruh di WhatsApp grup, dia bilang sama teman-temannya, "Guys, masuk ke rumah gue cepetan." Tiba-tiba di rumahnya Matius penuh sama teman-temannya. Matius terima yang terbaik, dan apa yang terjadi? Matius mengambil keputusan untuk jadi murid Yesus. Itu yang terjadi sama Matius. Terjadi juga sama Sakeus. Dan dikatakan begini, ayat yang ke-8, setelah dia menerima Tuhan dalam hidupnya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saya mau tanya, yang nyuruh dia balikin uang yang dia peras siapa? Nggak ada. Nggak ada yang nyuruh. Yesus suruh? Nggak. Yesus sama sekali nggak nyuruh dia sendiri yang mau ngasih. Kenapa? Hidupnya berkelimpahan di dalam sini. Makanya ikut Tuhan mulai dari titik menerima, bukan memberi. Mulai dari titik duduk sama Tuhan seperti Maria.
Mulai dari titik menerima Tuhan dalam hidupmu. Ketika itu terjadi, hidupmu berkelimpahan, meluap-luap akhirnya. Bahkan ketaatan kita akhirnya jadi buah daripada keselamatan, daripada pemberian Tuhan, daripada sebuah keintiman hubungan yang dia bawa dalam hidupmu. Semua raja di atas muka bumi ini, kalau pergi perang, yang maju duluan pasti prajuritnya. Makanya kalau main catur ada istilah skak, yang dijaga rajanya. Semuanya maju duluan, pion-pionnya yang perang. Raja atas segala raja. Dia nggak pernah bilang kita untuk perang. Dia yang berperang bagi kita. Bahkan dia bilang begini, diamlah, tenanglah, ketahuilah, akulah Tuhanmu. Raja atas segala raja yang menjadi Tuhan atas hidup kita adalah raja yang datang bilang begini, aku datang menjelma jadi manusia supaya aku bisa datang membawa hidup berkelimpahan buat kamu. Dia mulai dari titik yang dia memberi, kitanya harus terima dulu. Kalau alurnya seperti begitu, merdeka kita. Makanya Yohanes, ya, yang hidupnya betul-betul menerima kebaikan Tuhan, dia adalah orang yang betul-betul berbeda dengan murid yang lain. Makanya dia kalau tulis bukunya agak-agak narsis, dia bilang apa? Murid yang dikasihinya. Kita kalau baca, kalau kita nggak paham, kita akan baca gini, ini narsis banget sih ini orang. Yohanes coba lihat, pasal yang ke-13, ayat 21 sampai 26. Yohanes 13. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia ngomong di depan murid-muridnya, di depan panel itu. Ada salah satu dari kamu akan menyerahkan saya. Murid-murid memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23 coba lihat ini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Ini yang nulis buku Yohanes siapa? Ya Yohanes lah. Yang ngomong tentang dirinya sendiri, dia tidak pernah menyebut dirinya gini, aku, saya, atau disebut nama Yohanes, enggak. Dia ngomongnya selalu gini, murid yang dikasihinya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi, itu dia lagi ngomong soal dirinya sendiri. Kalau kita nggak paham, kita orang narsis amat sih. Tahu nggak dia lagi ngapain? Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Bukan kasihnya dia kepada Tuhan. Yang melakukan itu siapa? Petrus. Oh, aku nggak mungkin lah nyangkal. Aku nggak mungkin, aku tuh paling cinta sama dia. Jatuh kan? Dikatakan begini. Dikatakan ayat 23, yaitu murid yang dikasihnya. Bersandar dekat kepadanya, dekat kepada Yesus di sebelah kanannya. Paling dekat dia. Dan akhirnya Petrus ngomong begini, karena Petrus tuh nggak dapat inside story. Orang yang selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, pewahyuan tuh dibukain sama Tuhan. Makanya banyak orang ngomong gini sama saya, Bill, waktu aku mulai fokus, seperti yang kamu ajarkan kepada kasih Tuhan atas hidupku. Pas aku baca Alkitab, kok jadi beda ya sekarang? Saya bilang gini, kamu pasti dapat pewahyuan yang orang lain gak dapat. Dan kamu dapat pewahyuan yang dulu kamu gak dapat. Kamu akhirnya masuk ke dalam pembacaan firman yang bukan lagi kamu baca firman, tapi firman baca kamu. Hidupmu diubahkan Tuhan. Karena kamu belajar terima. Ini prinsip sederhana loh. Cuman kita gak sadar, di alam roh tuh kita gak sadar. Terus dikatakan begini, ya. Dikatakan begini, ayat 24. Kepada murid itu, kepada Yohanes maksudnya. Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyain dong yang dimaksudkan Yesus siapa? Karena yang dapat bocoran itu hanya Yohanes. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, ya, akhirnya Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, ayat 25, kepada Yohanes. Ketika dikatakan Tuhan siapakah itu, Yohanes tanya sama dia. Ayat 26, Yesus sendiri ngasih tahu Yohanes, siapa murid yang akan menyerahkan dia. Satu-satunya murid yang dapat bocoran, cuma Yohanes. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Kehidupan dia berlimpah tuh di dalam sini. Saya mau tanya, satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib, siapa? Yohanes. Yang lain kabur semuanya. Itu ada kemungkinan besar ditangkap loh. Bisa hukuman mati loh. Yang lain pada kabur kok. Yang satu menyangkal malah. Ketakutan. Gak mau diasosiasikan dengan Yesus. Bahkan ketika dia berdiri di depan kayu salib. Sebelum Yesus mengembuskan nafas terakhir di kayu salib. Dia titip ibunya kepada Yohanes. Yohanes, ini ibumu. Dia kasih tahu, tolong. Cater to her. Bahasa aslinya. Tinggal sama Yohanes. Makanya Yohanes waktu tulis kitabnya. Dia menulis dari Injil posisi atau angle yang berbeda. Makanya Injil Yohanes tidak pernah disebut synoptic gospel. Tidak pernah disebut Injil yang serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia mulai dari Yohanes pertama, dia nggak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dia mulai dari ayat
pada mulanya adalah firman. Kok bisa? Kok bisa sih dapat pewahyuan yang orang lain gak dapat? Menerima dari Tuhan. Semua murid mati martir. Yohanes diberikan kesempatan lagi kabur ke Pulau Patmos. Diwahyukan sama roh Tuhan. Dia tulis buku namanya Wahyu. Yang masih banyak belum terjadi sampai hari ini. Itu ditulis sama dia ribuan tahun yang lalu. Orang yang terus belajar terima, firman terus dibukain bagi dia. Masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Menemukan kesempatan-kesempatan yang orang lain gak dapat. Seperti Maria. Itu sebabnya saya tutup sama ini. Ketika vertikalnya beres, belajar terima, horizontalnya pasti mulai dari titik memberi. Karena udah berkelimpahan di dalam sini. Dan Alkitab selalu mengajari hubungan horizontal dengan sesama itu harus dimulai dari titik memberi, bukan menerima. Sekarang saya balik ya. Kalau kita belajar memberi terus kepada Tuhan, kosong tuh di dalam sini. Jadi orang agamawi toh. Karena kosong ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, kita akhirnya karena kita perlu menerima, kita nuntut orang lain. Makanya timbul istilah begini, saya lagi cari orang yang tepat dalam hidup saya. Gak ada orang yang tepat. Kaum jomblo, gak ada orang yang tepat bagi hidupmu. Yang ada harusnya apa? Ketika kita menerima dari Tuhan, hidupnya berkelimpahan, kita langsung ngomong gini, saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Yang masih jomblo akan ngomong gini, saya lagi nunggu pasangan hidup saya sih Pak, tapi saya lagi menyiapkan diri saya menjaga kekudusan, supaya nanti saya jadi orang yang tepat buat dia. Suami istri bangun pagi akan ngomong apa? Saya mau jadi orang yang tepat bagi dia. Jadi kita nggak saling mengasihi berdasarkan kasih orang itu kepada saya, mana bisa? Orang ngecewain terus kok. Tetapi saya akan mengasihi kamu, saya harus saling mengasihi karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihi saya. Makanya ayat-ayat seperti begini sanggup kita lakukan. Roma 12 ayat 10, coba lihat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau ada orang nyebelin, kalau ketemu di tengah jalan, kita akan sapa duluan. Kalau kita nggak pernah terima kebaikan Tuhan, kita mana mau sapa duluan? Gak penting banget loh gitu. Terus kita dikasih tahu sama teman kita, ngapain lo sapa-sapa duluan? Gak penting banget kan? Iya emang gak penting banget. Oh kalau firman Tuhan mengatakan dan kita sudah penuh di dalam sini, kita akan sapa duluan walaupun dia akan buang muka. Bro, terus dia buang mukanya maksimal lagi. Kasih tunjuk kita dia buang muka. Begini lagi. Kita gak akan sakit hati. Saya tutup sama ini ya. Yudas yang menyerahkan Yesus. Dia bertobat loh. Dia nyesel loh. Dia minta pertolongan loh. Coba lihat. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia masuk ke dalam bait Allah. Dia minta pertolongan. Tahu nggak orang-orang agamawi ngomong begini? Jawab mereka, apa urusannya dengan kami? Itu urusan lo sendiri. Urus diri lo sendiri. Dihakimi dia. Dia keluar, dia melemparkan uang perak ke dalam bait suci, dia pergi dan dia bunuh diri. Gantung diri. Saya masih ada 5 menit. Saya kasih ini ayat terakhir nih beneran nih. Lukas 11 ayat 42 sampai 46, coba lihat. Ini harusnya membuat kita mengerti dan paham. Dikatakan begini, celakalah kamu. Lukas 11 ayat 40. Yang ngomong Yesus loh. Ini kata celakalah di downgrade loh. Sudah di downgrade sama lembaga Alkitab. Ini katanya artinya wow, mati aja kamu. Bagi saya, kemarahan Yesus yang paling besar bukan membalikan meja di bait Allah. Ayat ini, bagi saya. Kalau kita lihat konteks bobot daripada perkataannya. Hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain juga harus jangan diabaikan. Maksudnya gini, kamu melakukan tata ibadah, tetapi kamu gak mengasihi orang. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang duduk di depan tenang aja, ini bukan buat Bapak Ibu ya. Lo tahu nggak ada ayatnya lo sebenarnya lo nggak boleh duduk di depan, celaka nanti. Udah gue duduk belakang aja. Ya bukan ini bukan orang Farisi. Celakalah kamu sebab kamu seperti kubur tidak memakai tanda, orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini degrading banget sampai orang jalan atas kuburnya nggak tahu itu adalah tempat kuburnya dia. Seorang dari antara ahli Taurat mengatakan, menjawab Yesus, guru dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tersinggung mereka. Perhatikan ini penting banget ayat 46. Celakalah kamu hai orang ahli-ahli Taurat.
Sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Perhatikan yang baik-baik. Satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa ada beban yang tak terpikul, itu hanya di ayat ini. Kuk yang kupasang ringan. Tidak ada beban yang kau lewati melebihi kekuatanmu. Oke? Nggak ada ayat yang mengatakan tentang ini. Beban yang tak terpikul. Maksudnya apa? Ketika orang menghakimi orang lain. Itu adalah beban yang tak terpikul. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, dengan segala hormat, jangan gini-giniin anakmu. Jangan gini-giniin istrimu. Rangkul ketika mereka bersalah. Ini Taurat. Ini kasih karunia. Ketika mereka bersalah, duduk sama mereka. Nak, apa yang aku bisa perbuat? Yang aku bisa bantu supaya kamu tidak melakukan itu lagi, nak. Jangan diginin, anak siapa kamu? Anaknya bingung, anak elu kok nanya. Teman saya bebas dari narkoba. Karena setiap kali dia mabok, dia pulang ditemenin sama bapaknya. Bapaknya tidur di samping dia, dibelai rambutnya. Dibisikin, nak aku sayang sama kamu, nak Yesus sayang sama kamu. Dia bilang sama saya, Bill, gue lepas dari narkoba, Bill. Karena berbulan-bulan gue lihat Yesus dalam hidup bokap gue. Gue terima Yesus, Bill, gue gak pakai rehab. Gue dibebaskan karena gue terima terbaik dari dalam sini. Saya tutup sama cerita ini. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang kami mentor. Preman. Orang Ambon, antingnya 16 di kepala, tato dari atas pundak sampai bawah, oke? Satu hari saya bilang gini, Nyong, pergi ke gereja sendiri, jangan ikut-ikut beta terus. Pergi ke gereja sendiri sana, cari gereja dan cari tempat komsel kamu tertanam di situ. Oke, Bung, nanti siang ketemu saya di rumah ya. Oke, Bung. Dia lupa copot anting, ada beberapa masih nyangkut. Tato kelihatan nggak pakai tangan panjang, muka hitam, serem. Datang ke gereja, sampai di gereja di ujung ada bangku kosong. Di sebelah bangku kosong ada anak kecil, sebelah anak kecil ada ibunya, lagi penyembahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi dia pikir, itu bangku kosong, dia mau duduk situ. Jadi dia berdiri, posisi lagi berdiri semuanya kan. Pas dia lagi berdiri, ini kan anak kecil, ini ibunya. Ibunya lagi nyanyi. Kemurahanmu lebih dari hidup, kaget kan. Tuhan, kenapa kau kirim penyamun di sebelah aku? Kaget, hitam, gelap, serem, tatoan, anting, masih sisa. Jadi saya nggak tahu lah itu ibu berpikir apa, tiba-tiba dia pasti mikir apa yang harus diselamatkan. Tasnya dia. Di dalam tas ibu-ibu yang paling penting apa? Dompet sama HP. Mungkin lipstik mahal, saya nggak tahu. Kemurahanmu lebih dari, ambil tasnya. Lebih dari hidup, ditaruh gini. Tas sudah selamat, sekarang selamatkan anakmu. Kemurahanmu lebih dari, sini, pindah. Lebih dari hidup. Tas sudah selamat, anak sudah selamat, sekarang waktunya menyelamatkan diri. Sana, pindah. Lebih dari, pindah semuanya. Jadi teman saya yang baru datang, dia dalam hati gini, tas pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Kenapa ya? Dia kaget, lama-lama dia baru sadar, oh ketakutan sama saya. Dia gak sempat duduk loh, lagu belum selesai. Dia pulang, dia nangis di teras rumah saya. Waktu saya pulang, saya ngeliatin dia nangis. Pembantu di rumah saya, itu pak dari tadi tuh nangis-nangis. Saya sampai bilang gini sama dia, gak cocok nangis-nangis, muka serem nangis-nangis. Sakit bung katanya. Sakit apa? Dikebukin orang, sakit bung, gak bisa cerita. Saya makan siang 3,5 jam, dia gak bisa cerita. Duduk di depan saya. Setelah itu baru dia ceritain sama saya seperti yang saya ceritakan barusan. Dan di ujung daripada cerita itu, ini yang betul-betul nyelengit buat saya. Dia ngomong gini, Bung, beta cinta Bung sama Yesus. Beta benci Bung sama orang Kristen. Saya juga marahin dia. Ya lain kali copot dong tuh anting-anting. Orang juga takut lihat kamu. Itu tato juga tutup sama tangan panjang. Lupa Bung, lupa. Dapat maksud saya? Penghakiman terjadi loh di dalam gereja. Kecuali di WTC ini kan lagi curhat. Dan apa yang Yesus katakan? Itu adalah beban yang gak bisa dipikul. Makanya orang bunuh diri karena dibully. Anak-anak kabur dari rumah karena dihakimi sama orang tuanya. Istri atau suami gak tahan hidup bersama karena dihakimi. Beban yang tak terpikul. Dan orang melakukan ini karena orang itu selalu nuntut, dia gak pernah punya kebaikan Tuhan di sini. Vertikalnya kalau terima, horizontalnya pasti beres. Kita akan justru jadi orang yang tepat dan mengambil keputusan, I want to be the right person for you. Saya mau jadi orang yang tepat, saya mau jadi berkat buatmu. Kenapa? Karena saya udah dapat kado dari Tuhan. Hari ini saya mau jadi kado buat hidupmu. Terimalah kebaikan Tuhan. Karena dia adalah segala-galanya dan itu adalah jawaban atas hidupmu. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.